Jadi saya bawa mobil, tiba-tiba segerombolan motor datang. Itu saya benar-benar digedor. Pakai kaki. Oh, kaki. Sekarang kalau gedor pakai kaki kayaknya nggak ada sopan-sopan. Jadi kalau di hubungan itu ada pasalnya juga. Okay. Perempuan selalu benar. Jadi kayak oh ya udah saya yang salah tadi ya. Itu ya. Ya kan? Jangan sok-sokan aja, dalam artian sok-sokan tuh karena tahu label di awalnya bisa cuan besar, bisa dapat uang banyak gitu ya, jadi akhirnya ikutan gitu. Gara-gara orang Iya, flexing ya kan, iya, orang pamer-pamer. Iya. Iya. Gimana, Pak Lima? Kalau kita mau aman, pasti akan repot. Akan repot. Tapi kalau nggak mau repot, ya jangan minta Jangan aman. minta aman. Iya. Keren banget. Keren banget. Ki, kalau boleh nanya nih, saya kan pernah punya ini pengalaman ketika pakai aplikasi ya kan? Ya. Itu sering kali Apa itu? berujung dengan ketidakbaikan. Oh gitu. Pernah nggak punya pengalaman juga? Kalau ketidakbaikan ada juga. Atau pengalaman apa pakai aplikasi unik terus gitu ya. ada unik gitu ya? Pengalaman. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi bukan yang perpesanan MI itu kan? Oh bukan. Bukan ya? Kalau, Bukan. aduh, jangan. Oh, Kalau bukan itu ya? jangan. Jadi gini Oke. ceritanya. Waktu itu saya di daerah Bandung, saya lagi bawa mobil sendiri. Oke. Gitu ya. Pakai sabuk Pak, saya aman. Pokoknya Aman lah semuanya ya. udah aman Oke. sekali, sudah safety. Oke, Saya- lantas aman. Aman ya, aman ya. Jadi saya bawa mobil, tiba-tiba segerombolan motor datang. Itu saya benar-benar digedor. Nah, kondisinya saya lagi pakai aplikasi. Sopan nggak? Mungkin dulu assalamualaikum Pak gitu. Pakai kaki. Oh, Gimana? kaki. Sekarang kalau gedor pakai kaki kayaknya nggak ada sopan-sopan. Jadi saya pakai GPS lah waktu itu, pakai Google Maps. Lagi ngarah mau ke satu hotel yang memang saya tempatin. Oke. Saya lagi ada acara, lagi ada acara di acara. Bandung. Saya lagi nyetir sendiri, tiba-tiba ada segerombolan 5 motor lah. Dia bawa bendera panjang gitu, Oke, terus oke. gedor-gedor Abis gitu. upacara gimana nih? Saya nggak tahu Nggak tuh Pak. ngerti ya. Malam gedor, terus sampai akhirnya spion saya ditendang. Itu saya panik banget, karena itu pertama kali saya ngerasain kayak gitu. Ya Allah, kata saya harus gimana ini? Saya bingung. Akhirnya saya ngikutin Maps nih. Yes. Di sini menceritakan the power of Maps. Kalau ini di aplikasi ini. Begitu. Jadi saya ngikutin Maps ini, error nih. Oke. Si Mapsnya error, terus jalannya pindah kan. Heeh. Waduh, kata aku, ya udah aku ikutin. Pas pindah ternyata aku diarahin ke jalan buntu. Oke. Aku ke jalan buntu. Jalan buntu. Jadi aku tuh kondisi itu aku dikejar tuh sama 5 motor itu. Oh, itu pas lagi dikejar. Ngelihat map, diarahinnya ke jalan buntu. Nah, jalan buntu, dan untungnya aku ngebut nih. Jadi motor itu kehilangan arah. Nah, Oke. untungnya gara-gara diselamatin Maps itu, aku ke jalan buntu, nah motornya lurus nggak ngeliat. Oh. Jadi aku diselamatin tuh sama aplikasi. Diselamatin. Oke, bagus. Padahal aplikasinya error tuh. Tapi saya ingin berterima kasih sama aplikasi. Terima kasih aplikasi. Kalau enggak itu, waduh, bahaya itu kalau gitu. Error yang berujung menyelamatkan. Iya, kalau itu error berujung menyelamatkan. Kalau saya error berujung percecokan. berantem. Berantem. Tapi biasanya itu sering juga kok, kayak misalkan diskusi di mobil. Lagi sama sekarang udah jadi istri. Oh, iya, Dulu iya. pacar. Saya nyetir. Nah, beliau ini saya serahin tugas untuk jadi navigator. Iya, biar nggak salah kan Iya. jalan. Yang diarahin ya, minta tolong ya. Biar kita juga nggak melanggar aturan juga. Jadi jangan sampai satu pegang handphone, satu nyetir. Itu kan Betul, melanggar nih, nggak betul, boleh. Betul. Serahkanlah kepada pasangan Anda. Iya. Nah, tuh. Saya bilang, sebelum belok pas persimpangan kasih tahu ya, nanti depan persiapan kita tuh kanan gitu. Oke? Oke. Satu persimpangan lewat. Oh, saya masih positif thinking ini. Oh, lurus. 2 lewat, 3 lewat. Yang belok nggak nih? Dari tadi map GPS-nya nggak jalan. baru bilang. Kenapa Udah nggak dari lewat. awal? Makanya. Oh, oke. Pacar nggak mungkin ribut ya. Oh, jadi akhirnya cekcok tapi. Iya, di dalam hati. Oh, dalam hati. Iya, Bener sama, aja. berarti sama kayak aku. Kalau misalkan lagi ngerti, itu kamu bener sih, Bener nggak sih? belok nggak sih atau enggak? Yang nggak tahu ini. Tapi karena kita tahu, Iya. kalau di hubungan itu ada pasalnya juga. Oke. Perempuan selalu benar. Jadi kayak,
Oh ya udah, Yes. saya yang salah tadi ya. Itu Ya udah. Ya kan? itu hukum mutlak. Oh iya. Itu sering terjadi itu. Jangan pernah menyalahkan perempuan. Oh, iya betul. Karena kembali ya ke kita juga. Iya betul. Daripada berbutut panjang ya kan Iya. udah dibahas. Akhirnya kita juga minta. Ya maaf. udah saya aja ya udah. Ya udah. Bukan webnya salah. Saya yang salah. Saya nyuruh ya. Saya yang Iya, salah. Bener. Kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen juga nih saya mau nanya masalah hal-hal yang berkaitan dengan sekarang lagi ngetren nih. Apa Kayak binary option, investasi betul segala sekali. macam. ada Betul sekali. ada cerita atau pengalaman nggak? Kalau kalau pengalaman cerita sebenarnya ataupun saya coba langsung into gitu ya. Yes. Saya belum mendalami sebenarnya, cuman saya tahu banget teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya. Oh, jadi nggak pernah ya? Iya, Sama aku sekali. nggak pernah yang benar-benar mendalami dan tahu cukup tahu ketika orang-orang di sekitar kalau misalkan, oke, saya main ini loh, saya main ini loh gitu. Oke. Cuman jadi pelajarannya itu karena ketika sekarang kan di sosial media kita juga jadi bisa banyak pelajaran juga, Betul. bahkan banyak pengetahuan juga. Sebenarnya kalau misalkan ingin terjun di dunia seperti itu pun yang terpenting adalah jangan sok-sokan aja, dalam artian sok-sokan tuh karena tahu label di awalnya bisa cuan besar, Nah, bisa dapat uang banyak gitu ya, jadi akhirnya ikutan gitu. gara-gara orang Iya, flexing ya kan, iya. orang pamer-pamer. Iya. Gara-gara ini nih, saya langsung bisa setiap Jadi pengen hari ikut. menginap di hotel. Kalau Anda ingin menginap di hotel, pakai aplikasi saya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau misalkan memang kalaupun ingin terjun di sana, alangkah baiknya untuk bertanya kepada orang yang berkompeten dulu di bidangnya, diskusi dulu. Betul, Maksudnya saya terus setuju. juga balik lagi bahwa jika ingin mas terjun ke sana tuh memikirkan juga ke diri kitanya juga, apakah Yes. memang perekonomian kitanya juga Betul. ada uang cukup nggak untuk bisa diinvestasikan di situ. Itulah yang gitu. dinamakan manajemen resiko. Iya, Harus benar. tahu nih, kayak misalkan kalau mau ikutan invest nih, ya kan? Ya, Harus tahu manajemen resiko dan kita harus punya manajemen terhadap keuangan juga betul. nih. Kadang kan yang lagi ramai itu sekarang harus bukan berarti ketika ada uang ikutan, tapi harus ada uang dingin katanya. Tapi bukan berarti uang dingin tuh lo ada uang dikasih es batu, bukan. Menyimpannya di kulkas. Iya. Dingin banget. Kayak gitu sih sebenarnya. Pernah dengar ini nggak fenomena rug pull? Rug pull? Rug pull. Belum itu. Rug pull itu kayak dia modelnya sih scamming ya konsepnya. Oh. Konsepnya scamming. Jadi dia itu mengundang seseorang atau orang-orang lain atau orang banyak untuk berinvestasi di tempatnya dia. Jadi ketika dia memberikan keuntungan dan kemudian dia menjanjikan keuntungan yang lebih besar lagi sehingga mengundang orang untuk berinvestasi lebih besar juga, akhirnya ketika dia sudah mendapatkan nilai yang cukup menurut dia langsung akan tarik uangnya dan hilang gitu aja. Jadi rug pull itu narik karpet gitu loh. Kalau kasarnya mah ini, jadi kayak misalkan nih kasih kepercayaan dulu ke orang banyak, silahkan. Wah, udah banyak nih. Udah nih kan? Pamit ya. Iya, gitu. iya Oh. bener. Arisan ya kan? Kumpul udah banyak, dikocok kagak, kabur iya. Oh. Kayak begitu modelnya. Jadi menjanjikan bahwa ke depannya itu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Iya. Nah, ini semua ini terjadi karena ya ketika banyaknya pilihan investasi, ketika banyaknya aplikasi finance yang nampaknya menjanjikan dengan orang-orang yang mengiklankannya dengan menggiurkan, akhirnya orang cenderung untuk kepingin Ah. kayak instan, cuan cepat, ya kan? Nah, tapi mereka ini kurang teredukasi atau mereka Betul. kurang literasi, jarang mau belajar dulu nih sebelum masuk. Iya. Pokoknya ikut aja dulu. Prinsipnya orang itu kan udahlah sambil nyemplung sambil belajar. Ya, siapa tahu aja. Siapa tahu itu kita nggak tahu gitu ya. Nah, Makanya kalau menurut aku balik lagi ya, tergantung kita menggunakan sosial media yang benar, karena kan semua platform tuh ada di sosial media. itu dia yang saya mau bilang. Sebenarnya nih sekarang itu kan orang-orang yang menggunakan media sosial atau netter ini kan orang-orang di generasi yang campur ya. Ya. Ada yang baby boomer, ada yang Gen Z, ada yang milenial dan sebagainya. Nah, mereka ini masih ada di tahapan-tahapan yang mereka masih nyaman di konsep berpikir yang lama. Sekarang ini kan udah modelnya namanya
mau ke web 3. Web 3 ya. 3.0 ya kan. Nah, tapi mereka masih ada di web 1.0. Nah, sedangkan sekarang kita nih sedang ada di web 2.0. Jadi kalau dulu orang itu cenderung lebih konsumtif. Konsumtif itu ya ketika ada informasi di internet mereka cuma lihat baca doang. Sekarang ini udah modelnya interaktif. Jadi kalau dulu nih iklan kan di banner doang nih. Iya. Ada situs apa, tahu-tahu ada banner iklannya. Nah, kalau sekarang orang itu bisa targeting advertising. Oh. Kita biasa nge-browsing apa nih, misalkan Iki suka ngelihat jaket kulit nih di e-commerce atau googling. Nah, once ketika Iki buka sebuah platform yang ada iklannya, dia akan menampilkan pilihan jaket kulit. Jaket kulit, iya. Ada jaketnya doang, ada kulitnya doang. Iya. Kayak begitu. Oh. Macam-macam. Nah, itu targeted advertising. Jadi dia ada algoritma untuk melihat kebiasaan kita. Iya. Makanya kalau menurut aku sekarang kayak di sosial media kayak misalkan kita melihat berita A pasti akan ada sangkut pautnya ke berita lain yang memang ujung-ujungnya ya kita lihat. Makanya kalau menurut aku sih balik lagi ke kitanya ya, para pengguna dan juga para pengamat di luar sana gitu. Kayak karena balik lagi kalau misalkan ada satu berita apa, misalkan contoh kayak tadi misalkan ada iklan dari investasi kayak gitu, karena kan kebanyakan mungkin orang-orang di luar sana cuman karena ngelihat dari iklan, ngelihat dari flexing dari orang-orangnya, terus akhirnya kayak oh sini juga bisa gini ya, gue ikutan gitu. Jadi iklan sekarang di zamannya web 1.2 itu sudah bisa merubah mindsetnya orang. Nanti di web 3.0 itu lebih sophisticated lagi, jauh lebih canggih lagi. Jadi kalau dulu itu kita sebagai produk aja nih pengguna Nether, tapi kalau di sekarang di web 2.0 itu kita sekarang sudah menjadi almost be a owner gitu loh. Butiknya apa? Ketika kita punya channel nih di YouTube contohnya ya, itu kita bisa dapat income dari situ. Iya benar. Kita jadi ownernya, seolah-olah menjadi owner di channel kita juga. Iya. Meskipun itu bukan punya kita. Iya. Kayak gitu loh. Iya, sudah secanggih itu sekarang. Gitu. Jadi intinya adalah kita juga harus mengikuti perkembangan informasi. Setuju. Dan kita juga harus bisa untuk mengkonsumsi banyak literasi supaya aman. Betul. Nah, karena prinsipnya gini Ki, kalau kita mau aman itu pasti ribet, repot. Tapi kalau nggak mau repot, ya jangan minta aman. Ya, benar. Itu keren bahasanya. Iya. Kalau kita mau aman, pasti akan repot. Tapi kalau nggak mau repot, ya jangan minta aman. Yeah. Keren banget. Itu keren loh, bisa jadi lagu nanti itu. Oh itu ya. Ntar saya ngitungin aja lah. Seru banget. Gitu. Maksudnya jadi hari ini juga aku dapat pelajaran banget. Dan juga aku harap dari obrolan ini tuh bukan hanya sekedar kita yang dapat pelajaran, tapi yang nonton juga di rumah. Aku harap tuh, karena balik lagi anak muda zaman sekarang tuh dengan hadirnya sosial media tuh, waduh, umur belasan tahun tuh udah ngerti A B C D F G H I J K kayak gitu. Jadi menurut aku pentingnya juga kepedulian kita juga untuk memperhatikan sosial media lebih baik. Ya benar-benar harus digunakan dengan baik, karena menurut aku sosial media tuh tergantung yang menggunakan. Memang betul sekali. Makanya harapan saya setelah Iki mampir di sini nih, ya kan, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Nah, Iki juga bisa berdampak lebih untuk orang-orang lain. Amin. Gitu. Bisa memberikan edukasi juga, ngasih tahu juga. Minimal nih adalah orang rumah. Gitu. Nanti ke rumah ketemu sama papa, mama, ya kan, calon istri. Amin. Aduh, diaminin banget Pak, itu apa? Tolong. Itu nanti bisa langsung kita menginfluence ke mereka hal-hal yang baik. Bagaimana cara mengamankan aset digital supaya tidak terjadi kejahatan siber. Betul. Gitu. Amin. Oke, terima kasih banyak Iki udah mau main ke sini. Seru. Ya kan? Ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan ya kepada sobat siber. Betul. Pada sobat siber di rumah, dimanapun sobat siber berada, supaya kita juga senantiasa aware dan peduli terhadap aset yang kita milikin. Betul. Gitu. Betul banget. Karena data-data pribadi kita itu semuanya itu aset yang sebenarnya sangat berharga, karena dia bisa relate ke internal personal life ya, bisa juga masuk ke keuangan kita. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga data kita, bagaimana cara kita menjaga handphone kita, itu sama kayak kita menjaga dompet kita. Betul, Bang. Dipegang erat-erat ya kan. Dipegang erat-erat.
Ya gitu. Oke, buat sobat siber dari mana berbeda, semoga melalui obrolan kita hari ini dari Iki bisa belajar banyak dari pengalamannya. Aku belajar banyak banget sih hari ini. Dan bisa membantu mungkin pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan sobat-sobat siber di rumah. Iya, jadi nanti kan kalau ini kan udah paham nih. Jadi Yes. nanti kalau misalkan ada di DM Yes. atau komen gitu Oh, ya. bisa. Udah pintar ngejawab. Oh, udah, oke. Jadi pintar ngejelasin. Nggak Ah, boleh jadi nggak boleh begini. gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Sama-sama, Iki ya. saya, Pak. Sukses lah untuk karir-karirnya, Amin, untuk rencananya kita ke depannya. Amin. Iya. Kita doakan. Oke. Oke sobat siber, terima kasih sudah ngikutin kegiatan kita dari awal pembincangan kita dengan Iki. Yuk. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang lain. Tetap di Siber Tanya.